Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penilaian konsumsi pangan, yaitu metode food weighing. Apa sih itu food weighing? Jadi, food weighing adalah Jadi teman-teman, food weighing itu adalah suatu metode dengan cara menimbang makanan yang dikonsumsi oleh responden untuk mengetahui nilai gizi dari makanan yang ia konsumsi sendiri. Secara metodenya itu dia bersifat kuantitatif, yang bersifat melakukan perhitungan. Nah, jadi pada metode food weighing ini setelah melakukan penimbangan maka akan melakukan perhitungan teman-teman. Jadi kaitannya dengan kuantitatif. Next. Nah, apa sih prinsip food weighing? Jadi, untuk prinsip food weighing sendiri, yang pertama yaitu timbang makanan sebelum dikonsumsi. Lalu, prinsip yang kedua yaitu timbang sisa makanan setelah dimakan. Jadi, setelah dimakan oleh responden, makanan tersebut akan ditimbang kembali. Lalu, setelah dikonsumsi, melakukan perhitungan mulai dari berat awal sendiri maksudnya yang sebelum dikonsumsi, lalu sisa makanan yang dia bersisa, teman-teman, begitu. Lalu kita catatlah dalam bentuk gram sesuai hasil dari timbangan tersebut. Next. Baiklah, di sini adalah proses penimbangan. Nah, untuk dalam proses penimbangan sendiri diperlukan beberapa bahan. Contoh alat dan bahan maksudnya seperti timbangan, analitik, lalu juga formulir pencatatan. Nah, untuk prosesnya sendiri yaitu siapkan timbangan, lalu lakukan penimbangan setiap waktu makan. Misalnya responden makan waktu pagi, siang, atau malam. Lalu juga catat jenis setiap makanan seperti makanan pokok, lauk, sayur, dan buah. Next. Nah, ini juga lanjut tentang tata cara penimbangannya sendiri. Nah, jadi tata caranya untuk menimbang makanan itu sendiri adalah yang pertama yaitu timbang makanan sebelum dikonsumsi. Jadi makanan responden tadi pada awal sebelum dikonsumsi oleh responden akan melakukan penimbangan terlebih dahulu. Lalu proses yang kedua yaitu timbang sisa makanan setelah makan. Jadi setelah responden memakan makanan yang ia konsumsi tersebut, jika ada sisa seperti contohnya nih kayak misalkan makan ayam ada sisa tulang, nah maka sisa seperti tersebut itu akan melakukan penimbangan teman-teman untuk sisa dari makanan. Lalu yang ketiga yaitu hitung jumlah konsumsi. Nah, jumlah konsumsi sendiri yaitu adalah berat awal dikurang berat sisa. Nah, jadi ketika pengurangan hasil dari berat awal dikurang berat sisa, itu adalah hasil dari jumlah yang responden konsumsi. Nah, selanjutnya adalah menentukan jenis bahan makanan. Nah, jadi kita nanti menentukan setiap jenis bahan makanan yang sudah kita timbang tadi. Kemudian, tentukan faktor konversi matang mentah pada bahan makanan tersebut. Lalu yang keenam, hitung berat mentah bahan makanan. Nah, berat mentah sendiri nanti kita akan melakukan perhitungan dari bahan-bahan makanan yang telah kita timbang tersebut, teman-teman. Dan yang terakhir adalah analisis nilai gizi, yang dimana kita nanti akan memindahkan data tersebut ke formulir yang berisikan data nilai gizi, yaitu yang meliputi energi, protein, lemak, dan juga karbohidrat. Selanjutnya, kelebihan metode food weighing. Nah, untuk kelebihan metode food weighing sendiri yaitu pada metode ini sudah termasuk gold standar survei konsumsi pangan. Lalu hasilnya paling akurat. Kenapa bisa disebut akurat? Karena metodenya sendiri melakukan penimbangan. Dan kita bisa diketahui teman-teman kalau misalkan beratnya itu sesuai karena pada berat yang telah kita timbang tadi. Lalu tidak tergantung ingatan responden. Maksudnya karena kita melakukan secara langsung penilaiannya dengan cara menghitung berat si makanan tadi, teman-teman. Jadi tidak merepotkan responden. Lalu minim bias wawancara. Dan yang terakhir yaitu bisa menggambarkan asupan harian bila dilakukan beberapa hari atau dalam periode waktu tertentu. Next. Kelemahan metode food weighing.
Nah, untuk kelemahan metode ini sendiri yaitu terletak pada waktu pengumpulan data yang lama. Kenapa bisa lama? Karena pada proses ini sangatlah terstruktur teman-teman. Karena kita akan menghitung berat makanan secara satu persatu. Nanti di bagian setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menimbangnya. Lalu poin kedua, butuh tenaga lebih banyak karena emang cukup ribet ya teman-teman metode ini, karena kita butuh melakukannya emang dari tahap step awal gitu teman-teman, menimbangnya satu persatu. Dan yang terakhir yaitu perlu alat khusus seperti timbangan dan juga formulir serta lain-lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tata cara menimbang dengan metode food weighing. Berikut ini adalah videonya. Siapkan satu buah timbangan, lalu tekan on untuk menghidupkan. Lalu siapkan piring, satu buah piring, kemudian letakkan pada atas timbangan. Nah, teman-teman jangan lupa pencet enter untuk angka 0. Nah, baru bisa deh ditimbang. Nah, berikut ini adalah contoh menunya. Nah, kalian timbang satu persatu mulai dari ayam. Nah, ayam sendiri kita dapat lihat beratnya itu 90 gram. Lalu kemudian di sini ada kubis. Beratnya sendiri dapat dilihat itu ada 14 gram. Kemudian ada timun beratnya 27 gram. Lalu ini adalah berat dari sisa makanan tadi teman-teman. Nah, ini ada ayam. Ini berat sisa dari ayam tadi dapat dari tulang itu sekitar 19 gram. Lalu berat sisa makanan selanjutnya itu ada timun. Nah, sisanya sendiri itu jumlahnya ada 3 gram. Dan yang terakhir itu ada timun. Nah, berat sisa makanan sendiri ada 6 gram. Nah, untuk nasi sendiri tadi nasinya nggak ada sisa karena responden sudah mengkonsumsinya sampai habis. Selanjutnya, setelah melakukan semua penimbangan sampai selesai, kalian dapat melakukan perhitungan setelah mendapatkan berat setiap bahan makanan tersebut. Nantinya akan dikonversikan menjadi energi, protein, lemak, dan karbohidrat, yang dimana data-data ini dapat teman-teman lihat di TKPI. Kemudian kalian pindahkan ke tabel formulir tersebut. Nah, pada sinilah kalian nantinya akan dapat menghitung konsumsi seseorang. Maksudnya konsumsi makanan ataupun minuman seseorang. Baik, mungkin sampai di sini. Semoga teman-teman dapat memahami. Terima kasih dan see you.